Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi bab 3 mengenai suhu, kalor, dan pemuaian. Materi IPA kelas 7 Kurikulum Merdeka. Bab pertama adalah mengenai suhu. Pernahkah kalian mendengar kata suhu? Sebetulnya, apa yang dimaksud dengan suhu? Suhu pada dasarnya adalah besaran fisika yang hanya dapat dirasakan oleh indera. Tubuh manusia dapat merasakan suhu dalam bentuk panas atau dingin. Saat kalian menempelkan tangan ke pipi atau saat kalian bermain di bawah terik matahari, kulit terpapar sinar matahari yang menyengat dan kemudian otak memberikan informasi rasa panas. Pun ketika minum air es, otak kita akan memberikan respon informasi pengalaman rasa dingin. Jadi, dapat disimpulkan bahwa suhu adalah ukuran derajat atau tingkat panas suatu benda. Saat malam hari menjelang tidur, kalian menyimpan makanan ke dalam lemari es agar dapat dimakan kembali keesokan harinya. Lemari es atau lemari pendingin adalah contoh betapa pentingnya besaran suhu di dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam mengenali suhu tubuh menggunakan tangan atau indera perasa, dalam hal ini kulit, bagian tubuh yang panas mempunyai derajat panas lebih tinggi daripada bagian tubuh yang dingin. Indera perasa memang dapat merasakan tingkat panas bagian tubuh, akan tetapi indera perasa bukan pengukur tingkat panas yang baik. Bisa jadi benda yang tingkat panasnya sama akan dirasakan berbeda oleh punggung tangan kanan dan kiri kalian. Jadi, suhu benda yang diukur dengan indera perasa seperti kulit menghasilkan ukuran suhu yang tidak dapat dipakai sebagai acuan atau tidak pasti. Untuk itulah, suhu harus diukur dan dinyatakan secara pasti dengan angka serta alat ukur suhu yang memiliki skala atau ukuran. Mengapa kita memerlukan alat ukur suhu? Selain dapat mengetahui suhu tubuh secara pasti, dengan menggunakan alat ukur suhu, kita juga dapat mengetahui suhu yang pas untuk menyimpan makanan di dalam lemari es. Untuk mengetahui beberapa informasi penting tersebut, kita memerlukan informasi nilai suhu dengan akurat melalui alat pengukuran yang telah teruji dan diakui. Dan alat yang digunakan untuk mengukur suhu dinamakan termometer. Prinsip kerja dari termometer adalah keseimbangan derajat suhu. Termometer akan menerima suhu dari lingkungan sekitar atau benda yang akan kita uji. Suhu akan mengalir dari derajat yang lebih tinggi ke derajat yang lebih rendah. Konsep ini dikenal sebagai asas Black atau hukum 1 termodinamika. Untuk jenis termometer sendiri, sebetulnya termometer dibuat dalam berbagai jenis. Nah, jenisnya akan disesuaikan dengan kegunaannya masing-masing, seperti ada termometer untuk tubuh, termometer laboratorium, dan termometer industri. Jangkauan pengukuran satu termometer dengan termometer lainnya berbeda, sesuai dengan tujuan dan di mana termometer tersebut akan digunakan. Misalnya, termometer yang digunakan untuk mengukur suhu tubuh hanya memiliki skala sekitar 30 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Mengapa hal tersebut terjadi? Nah, alasannya karena tidak ada manusia yang memiliki suhu tubuh di bawah 30 derajat Celcius dan di atas 50 derajat Celcius. Berbeda jika kita ingin mengukur suhu tungku peleburan pada pabrik besi. Skala termometer industri akan mencapai 1000 derajat Celcius. Berbeda pula termometer yang dapat mengukur suhu lemari es. Skalanya mulai dari minus 10 derajat Celcius. Hal tersebut dikarenakan pada suhu rendah memungkinkan bakteri tidak tumbuh di dalam makanan. Kenapa kita perlu mengetahui skala suhu? Untuk mengetahui lebih jelas mengenai skala suhu, mari kita baca artikel berikut ini. Dari artikel tersebut, kita mengetahui bahwa para peneliti telah memanaskan virus dengan suhu mencapai 140 derajat Fahrenheit. Yang jika dikonversi sama dengan 60 derajat Celcius. Contoh di atas menunjukkan pentingnya kita memahami perbedaan skala suhu yang ada dan diakui dunia.
Kita juga perlu mengetahui skala suhu apa yang disepakati ilmuwan dan masyarakat dunia. Secara kultur budaya, informasi mengenai angka suhu di benua Eropa disampaikan melalui skala Fahrenheit. Di Eropa, kalian tidak akan mendapati informasi suhu dalam skala Celcius seperti halnya di Indonesia. Untuk itulah kita membutuhkan ukuran pembanding atau yang dikenal sebagai skala. Lalu, bagaimanakah cara menentukan skala suhu? Nah, penjelasan mengenai skala suhu ini akan dijelaskan di video berikutnya. Terima kasih karena telah menonton video ini. Semoga videonya bermanfaat ya.